riwayat Rasul sallallahu alaihi wasallam an ashabihi, riwayat Rasul kepada sahabatnya kan dia Tamim ad-Dari itu. Jadi dia mengambil cerita itu dari sahabatnya bernama Tamim ad-Dari tentang masalah jasasah itu kan. Jadi Rasul menerima cerita itu dari sahabatnya. Riwayat Rasul an ashabi Tamim ad-Dar tentang jasasah itu, Dajjal yang keluar di akhir zaman itu kan, diceritakan oleh Tamim ad-Dar. Tamim ad-Dar ini ceritanya, kisahnya itu dia naik perahu. Nah kebetulan pas dia di tengah laut datang angin topan, ya. Jadi rih luar biasa tuh, sehingga perahunya itu ya terpental jauh dengan angin tuh kan. Jauh dia, untung dia tidak terbalik itu kan, itu saja diuntungkan. Pas jauh, akhirnya angin itu mereda. Nah, setelah mereda dia ke pinggir laut tuh. Nah, setelah di pinggir laut diikat perahunya, ya supaya jangan dia dihanyutkan oleh air. Nah, terus dia naik itu satu tempat yang agak angker istilahnya dia. Jadi banyak pohon-pohonan itu kayak hutan tuh kan. Naik dia Tamim ad-Dar, naik. Ya naiknya itu diketemukannya rambut, rambut yang begitu panjang dia. Itu sebabnya kan, siapa yang punya rambutnya kok panjang sekali kan. Jadi rambut itu dicari dia asal usulnya itu dari mana dia sumbernya rambut. Jalan dia mencari rambut yang sumber pertamanya itu. Jalan jauh. Nah baru ketemu yang punya rambut. Yang punya rambut yang dilihat panjang itu kan. Setelah dia ketemu yang punya rambut, ya, yang punya rambut itu sedang diikat dia di silsilah tuh pakai rantai, tangannya dirantai, kakinya dirantai. Heran Tamim ad-Dar itu kan, heran dia. Ada makhluk yang terrantai di tengah hutan dia, rambutnya panjang itu kan. Ada apa kira-kira itu kan, itu sejarahnya. Mungkin dengan petunjuk Tuhan supaya tahu dia Tamim ad-Dar tentang masalah jasasah itu kan, yang akan turun nanti akhir zaman tuh, yang akan keluar tuh. Nah baru Tamim ad-Dar menanyakan orang itu, Anda itu sebenarnya siapa? Kok terikat begini di tempat yang begitu angker juga itu kan? Oh, ana ismi Al-Jasasah alladzi yakhruju fi akhir zaman. Nama saya Jasah, keluar nanti pada akhir zaman. Sekarang nggak boleh, saya dibelenggu silsilah pakai rantai katanya. Tuhan belenggu dia, malaikat disuruh juga. Saya tidak dilepas kecuali nanti pada akhir zaman akan kiamat itu katanya dia. Ya, itu dia bukan dia. Nah, akhirnya dia tanya, siapa kamu juga itu? Saya ini tempat kediaman maskan saya itu di Madinah. Kalau disebut Madinah itu berarti tempat seorang nabi tinggal, nabi akhir zaman itu. Tahu dia kan, ya, tempat tinggalnya di Madinah nabi ini, ya, segala-segalanya sudah tahu dia kan. Yang pertama kali ditanya kepada Tamim ad-Dar itu apa? Masalah ajwa itu, tamar ajwa itu. Ada seorang nabi akhir zaman, dia akan menanam korma yang namanya itu ajwa katanya. Itu yang ditanam. Tahu dia sejarahnya itu kan. Tapi apakah belum ditanam atau sudah ditanam? Berarti kalau sudah ditanam, berarti tidak terlalu lama belengguannya terbuka itu kan, terlepas itu maksudnya itu. Ya, akan terjadi hari kiamat itu kan.
katanya tamar yang ditanam oleh Muhammad Nabi akhir zaman itu apakah sudah berbuah, katanya itu tadanya dia. Sudah berbuah. Jadi jawabnya Dami menjawab, oh, sudah berbuah. Sering kita makan dia, kadang-kadang setiap hari itu. Ajwa ini katanya. Bahwa artinya waktu dibelenggu itu tidak terlalu lama itu kan. Yang sekalipun kan dulu masih sekarang dibelenggu itu. Ya. Tapi disebut Nabi akhir zaman itu tidak lama dunia ini akan kiamat, itu maksudnya dia. Namanya Nabi akhir zaman, nggak ada Nabi sudah itu. Zaman ini sudah terakhir. Itu sebabnya kan sebagian ya orang yang mengatakan itu tidak lebih dari abad ke-15. Abad 15 itu kan lagi 50 ya 58 ya sekarang 1443 ya 47 sudah atau 48 seolah-olah itu kan apa ya begitu dia dunia ini umurnya itu kan tidak lebih dari itu, sehingga saling dan terus ya permisi. Bernama wasala ilal Madinah, sampai ke Madinah kembali itu. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam salli salat al-fajr, sembahyang subuh bersama sahabati salat selesai wirid, seperti kita zikir. Nabi zikir dia, Rasul itu bukan nggak zikir, disuruh baca tasbih kan kita kan. Salasan wa salasin wa tahmid, salasan wa salasin wa takbir kadzalik. Ya, wa takbir imma salasan wa salasin wa imma arba' wa salasin. Ya, 33 atau 34 tuh kan. Jadi semuanya itu berjumlah 100 dia, kalau 34 34 takbir itu kan. Zikir dia Nabi itu. Zikir dia. Itu sebabnya yang bernama sahabat ya, seorang sahabat yang cepat pulang, selesai salam Nabi kan pulang dia. Ya, pulang dia itu. Artinya tidak ikut serta zikiran tuh. Kan kita biasa selesai tasbih wa tahmid wa takbir wa kadzalika tahlil la ilaha illallah, baru naqra ya tarakat hizib datul watan, itu doa itu dari guru besar kita kan, itu kita amalkan. Muhammad Rasulullah itu tarikat terakhir katanya beliau itu kan, Muhammad Rasulullah, baca terus dia. Selesai Rasul mengumumkan ya, kamu sekalian tidak boleh pulang selesai kita zikiran ya, baca tasbih itu. Akan ada sesuatu mau saya sampaikan kan. Jadi para sahabat itu berpikir, apa sih kita diajak keluar untuk berperang lagi, katanya. Ada yang mengatakan begitu. Kita keluar berperang. Ya, sebagian mungkin enggak begitu katanya. Yang lain itu mungkin ada pengumuman yang lain tuh. Jadi Rasul menyatakan pengumuman ini, iklan tersebut bukan untuk berperang katanya. Tapi ada sesuatu cerita ya, yang dari Tamim Ad-Dar ya, menyampaikan kepada saya. Nanti setelah selesai semuanya zikir itu, baru saya sampaikan. Baru disampaikan itu, diceritakan. Ini panjang lebar tuh. Akhirnya cerita itu diterima dari sahabatnya
Ya, kan bisa-bisa saja dia. Hadis kan cerita, sahabat bercerita kepada Rasul. Nah, pas diucapkan oleh Rasul, terus ditulis di dalam hadis sudah. Jadi hadis ya, panjang lebar dia. Cerita jasasa itu kan. Nah, itu namanya cerita. Hadis itu artinya cerita. Seorang anak cerita kepada bapaknya. Artinya hadis tadi diceritakan oleh anaknya itu kepada bapaknya, karena bapaknya tidak dapat sempat mendapat ya ikut serta di majelis Rasul itu kan, baru dicerita. Itu biasa-biasa, bisa saja terjadi. Tapi terkadang-kadang kalau seorang bapak mengambil ilmu kepada seorang anak, enggak, kadang-kadang orang itu enggak percaya. Gak mungkin anaknya itu kok mengajar bapaknya katanya. Zaman Nabi anaknya juga ikut sama-sama, bapaknya juga ikut hadir. Ya. Artinya enggak gengsi dia bapak itu, ikut juga dia. Jadi semuanya itu, nah kalau sudah disampaikan, nah ini ilmu yang disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya.